Ini adalah salah satu jenis burung yang tidak takut dengan manusia. Bagaimana tidak, kebanyakan dari mereka akan tinggal di berbagai bangunan, termasuk juga di bangunan rumah warga. Jika kebanyakan burung akan cenderung menjauhi manusia, maka untuk unggas kecil yang satu ini, mereka justru akan memilih habitat yang berdekatan dengan manusia. Ini adalah burung gereja yang berasal dari famili Passeridae, yang sangat umum untuk dijumpai di wilayah Indonesia, baik di area perkampungan di permukiman warga ataupun juga di wilayah kota-kota besar. Burung gereja juga dikenal sebagai burung pingai, dan mereka dinobatkan sebagai burung dengan jumlah yang paling banyak, yang kabarnya terdapat sekitar 50 miliar, yang juga tersebar secara luas, dengan meliputi wilayah seperti benua Asia, Eropa, Afrika, Amerika, dan juga Australia, yang pada umumnya akan memiliki tampilan fisik yang berbeda dari setiap wilayahnya. Meskipun banyak ditemukan di Indonesia, namun faktanya, burung gereja bukanlah sejenis burung asli Indonesia. Banyak yang percaya bahwa burung gereja ini berasal dari Afrika yang memang telah menyebar luas ke beberapa wilayah lainnya. Pada sekitar abad ke-19, burung gereja dibawa ke Amerika oleh seorang imigran dari Eropa, hingga akhirnya mereka berhasil beradaptasi dengan baik sehingga burung gereja tersebut dapat berkembang dengan pesat. Keberhasilan dari sebuah adaptasi burung gereja yang sangat baik merupakan kunci sukses dalam penyebarannya yang sangat luas, sehingga akhirnya burung gereja didatangkan ke Indonesia, tepatnya ke wilayah Jawa dan juga Sulawesi, namun waktu tepat untuk kedatangannya belum bisa dipastikan. Alasan mengapa burung kecil ini disebut sebagai burung gereja adalah karena kebiasaannya yang sering menghuni dan bertengger di bangunan-bangunan tinggi. Pada zaman dahulu, bangunan tinggi memang masih sangatlah jarang ditemui, hanya ada beberapa saja, termasuk juga sebuah bangunan gereja. Dengan kebiasaannya yang suka tinggal di bangunan gereja, maka untuk orang-orang awam yang melihatnya secara refleks menamainya sebagai burung gereja. Burung yang pada umumnya tidak memiliki kemampuan terbang tinggi ini memiliki ukuran yang cukup kecil, yaitu sekitar 10-15 cm, dengan rata-rata bobot tubuhnya hanya sekitar 24 gram. Burung gereja yang berhabitat di Indonesia biasanya akan memiliki kepala dengan warna bulu hampir merah bata, dengan tenggorokan berwarna hitam, dan juga sisi leher yang berwarna putih. Baik untuk burung gereja jantan dan juga betina, mereka akan memiliki tampilan yang sama, hanya saja untuk burung gereja jantan, warna yang mereka miliki akan jauh terlihat lebih cerah jika dibandingkan dengan burung gereja betina, yang cenderung akan terlihat lebih pucat. Dengan kemampuan dari adaptasinya, untuk saat ini di berbagai wilayah di Indonesia, burung gereja ini seakan benar-benar telah menyatu dengan manusia, dan mereka tidak hanya hidup di bangunan-bangunan tinggi saja, namun juga akan kerap mendiami berbagai bangunan apapun, termasuk di rumah saya sendiri, yang saat ini telah didiami oleh beberapa ekor burung gereja. Keberadaan burung gereja di suatu rumah memang terkadang akan membuat seseorang menjadi senang, apalagi untuk saya sendiri, yang memang sangat menyukai berbagai jenis binatang. Dan rasanya lingkungan yang kita tempati akan lebih benar-benar menyatu dengan alam, khususnya saat mendengar suara-suara dari burung gereja ini. Namun di sisi lain, kehadiran dari burung gereja di suatu rumah juga akan membuat berbagai kerugian. Kebiasaan burung gereja yang suka bersarang di dalam atap-atap rumah tentunya akan membuat atap rumah gampang membusuk, apalagi jika atap rumah tersebut terbuat dari bahan kayu, yang diakibatkan dari penumpukan kotoran ataupun juga dari sampah sisa-sisa sarang burung gereja ini. Tidak hanya sampai di situ saja, di beberapa wilayah di pedesaan, burung gereja juga seringkali dianggap sebagai hama
karena mereka kerap memakan berbagai hasil panen seperti halnya padi yang sedang dijemur di halaman rumah. Secara alami, burung gereja ini sangat menyukai berbagai biji-bijian seperti halnya padi, jagung, ataupun juga beras merah, dengan kelengkapan makanan lainnya seperti halnya berbagai jenis serangga. Namun seiring populasinya yang terus bertambah, dengan sistem adaptasinya yang juga sangat baik, mereka sesekali juga sering mengais sampah dari berbagai sisa-sisa makanan manusia. Dalam kesehariannya, burung gereja ini akan hidup secara berkoloni, baik saat mereka bertengger ataupun juga saat terbang mencari makan, yang biasanya akan mereka lakukan di sela-sela rumput, area persawahan, tempat wisata, pasar, ataupun juga di berbagai pembuangan sampah. Saat mereka terbang untuk mencari makanan, burung gereja ini akan cenderung terbang secara rendah karena pada dasarnya mereka tidak memiliki kemampuan untuk terbang tinggi. Negara Indonesia merupakan salah satu negara dengan sebagian besar penduduknya akan memiliki hobi untuk memelihara berbagai jenis burung. Namun untuk burung gereja itu sendiri seakan merupakan pengecualian dan mereka merupakan salah satu jenis burung yang dapat terbang dengan bebas ataupun juga sangat jarang diburu untuk dipelihara. Berbagai alasan, mulai dari kualitas suara yang cenderung monoton hingga berbagai cerita mitos akan bahayanya memelihara burung gereja ini menjadi beberapa alasan mengapa burung gereja ini sangat jarang dipelihara. Namun walaupun begitu, seiring berjalannya waktu dan juga perkembangan berbagai kontes burung kicau, beberapa penghobi dari burung kicau juga ada yang sudah mulai memelihara burung gereja ini, yang khusus diperuntukkan sebagai burung masteran untuk melengkapi koleksi suara dari burung kicau kontesan. Karena untuk burung gereja ini, mereka memiliki suara khas dengan ritme yang cukup cepat. Dalam dunia burung kicau, ada sebuah kepercayaan tersendiri tentang kualitas dari burung gereja ini, di mana para penghobi kicau mania akan lebih memilih burung gereja yang bersarang di pepohonan jika dibandingkan dengan burung gereja yang bersarang di atap-atap rumah. Memang belum ada data yang pasti, namun beberapa kicau mania percaya bahwa burung gereja yang membangun sarang di pepohonan akan memiliki suara yang lebih keras dan juga lebih kasar. Jika kita berbicara tentang sarang burung gereja, hal itu memang sangatlah benar bahwa burung gereja tidak hanya bersarang di berbagai bangunan saja, namun juga mereka dapat benar-benar beradaptasi dengan membuat sarang di berbagai tempat, seperti di pepohonan ataupun juga pada tiang-tiang listrik. Seperti halnya burung pada umumnya, burung gereja akan membuat sarang dari berbagai bahan alami, seperti salah satunya dari rumput dan juga ranting kering. Sarang burung gereja akan dibuat oleh sang jantan sebagai cara untuk menarik perhatian sang betinanya. Dan ketika mereka berkembang biak, biasanya burung gereja betina akan menghasilkan antara 5-6 telur. Telur-telur tersebut akan melewati proses inkubasi hingga sekitar 2 minggu lamanya dengan proses pengeraman yang akan dilakukan secara silih bergantian. Setelah anak-anaknya lahir, indukan burung gereja akan merawatnya hingga usia sekitar 20 hari dan setelah itu, anak-anak burung gereja akan dituntut untuk bisa mencari makan sendiri. Di habitatnya, burung gereja memiliki kesempatan masa hidup sekitar kurang lebih 5 tahun. Namun terkadang ada yang mati sebelum usia tersebut, bahkan terkadang juga ada yang lebih lama lagi. Dalam semasa hidupnya, mereka biasanya akan melakukan perkembangbiakan sebanyak 5 kali dengan waktu perkembangbiakan antara musim semi dan juga musim panas.